Udah pernah sini belum, Raisa? Pernah. Ada jadwal-jadwal yang memang calon yang mana yang harus dulu diperiksa. Setelah dia nanti biar matching waktunya pemeriksaan kesehatannya ini kan dimulai dari tanggal 4 sebenarnya di dalam tahapan itu sampai dengan tanggal 11. Dengan harapan bahwa sampai dengan tanggal 11 itu 7 kabupaten yang punya calon ini semuanya sudah clear. Karena setelah tahapan pemeriksaan kesehatan, hasil dari hasil pemeriksaan kesehatan itu harus disampaikan oleh tim pemeriksa kesehatan kepada KPU. Yang ini juga sebagai syarat, memenuhi sebagai salah satu syarat lah di dalam memenuhi syarat calon itu untuk menentukan apakah dia berlanjut atau tidak di tahapan penetapan calon berikutnya. Oke, yang untuk hari ini mungkin siapa aja Bang dan dari daerah mana aja? Untuk hari ini kan ada 2 rumah sakit yang berselang nih. Ada dari Kabupaten Sintang, Bengkayang, Ketapang, Sambas dan Melawi. Nah, kalau sistematikanya memang yang sudah kita jadwalkan, nanti mereka ini ada yang ke rumah sakit jiwa dulu. Setelah dari rumah sakit jiwa kemudian ada yang di Sudarso. Ini ada pembagian. Nah, nanti kalau yang sudah diperiksa di Sudarso akan di pemeriksaan di rumah sakit jiwa. Ini kita untuk salah satunya dalam rangka mengefektivitaskan sehingga hasil pemeriksaan kesehatan ini sesuai tahapan yang telah kita tentukan di 7 kabupaten kota ini. Sejauh ini ada kendala Pak, laporan dari para kandidat ini? Sementara kita belum ada juga kendala-kendala sepanjang bakal calon itu mengikuti prosedur. Saat kapan dia harus standby di rumah sakit, saat kapan dia harus berpuasa, saat kapan dia harus makan, saat apa yang tidak boleh dilakukan, staminanya semua ini bagaimana. Yang ini sudah kita sampaikan, sudah disampaikan oleh kawan-kawan di 7 kabupaten kota terhadap calon-calon. Jadi langkah-langkah apa yang harus diantisipasi oleh calon sebelum mereka melakukan pemeriksaan. Ada hal-hal yang memang misalnya mereka harus puasa, mereka tidak boleh merokok. Bagi yang calon perempuan ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan dia. Ini sudah kita sampaikan. Ini salah satu dalam rangka untuk agar pemeriksaan kesehatan di 2 rumah sakit ini berjalan lancar. Kalau ini kan artinya kalau misalnya negatif ya, negatif dia reaktif, terindikasi dan sebagainya, tentu saya pikir ada mekanisme yang dilakukan. Mereka tidak diperkenankan untuk hadir di pendaftaran. Media video call itulah media elektronik video call yang bisa kita lakukan untuk mengkonfirmasi apakah ini berkas Bapak, apakah ini betul biodata Bapak dan sebagainya. Ini sudah diatur di dalam mekanisme aturan. Kemudian berkenaan dengan pemeriksaan kesehatan tadi, kalau ada reaktif itu maka akan ditunda pemeriksaan kesehatannya. Misalnya kalau reaktif disarankan isolasi mandiri 14 hari. Misalnya kan 14 hari berikutnya ketika dia sudah tidak lagi reaktif terhadap virus itu, maka pemeriksaan kesehatan tetap berjalan. Berarti tetap bisa ya Bang? Tetap bisa, tapi itu tadi mengganggu dari tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan ini juga akan mengganggu terhadap tahap penetapan calon. Tahap pemeriksaan ini juga akan mengganggu terhadap pemeriksaan berkas dan sebagainya. Alhamdulillah kita di Kalimantan Barat hasil kemarin calon sudah mengikuti mekanisme, beberapa calon juga sehingga pemeriksaan kesehatan ini masih tetap berjalan. Kita berharap bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tim pemeriksaan kesehatan ini bisa selesai sesuai tahapan tanggal 11 sampai tanggal 12 itu. Hasil pemeriksaan kesehatannya itu sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Kota sebagai penyelenggara pilkada. Ini termasuk